Nah, sahabat MKTV dan pemirsa yang di rumah, saya akan bacakan sebuah hadis riwayat Ahmad terkait dengan doa ini. Jadi hadis riwayat Ahmad nomor 11.149. Ini bagus ini. Tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Ini menarik nih, selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 3 hal. Nah, ini perhatikan nih sahabat MKTV. 1, doanya cepat dikabulkan. Yang kedua, Allah akan menjadikan doanya sebagai simpanan di akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari keburukan yang sepadan. Masya Allah. Jadi kalau kita sebelum mengambil keputusan untuk berdoa, maka sebenarnya doa ini kalau misalnya kita tidak berdosa dan tidak memutuskan silaturahmi, maka Allah berjanji 3 hal. 1, doanya akan terkabul. Yang kedua adalah doanya nanti akan ditunda untuk di hari kiamat kelak. Yang ketiga adalah kita akan dihindarkan dari keburukan yang sepadan atau yang setara begitu. Jadi Masya Allah, sahabat MKTV, peran doa ini menjadi salah satu kunci yang terpenting yang justru harus kita lakukan setiap kita mengambil keputusan. Mengapa? Karena dengan doa ini kita mengandalkan Allah untuk memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk agar kita melangkah di kemudian hari bisa lebih baik lagi dan bisa berdampak tidak hanya urusan dunia tapi juga urusan akhirat kita. Mengapa? Karena kita itu nggak tahu apa-apa. Allah Maha tahu. Contoh begini, kalau misalnya kita tugasnya di kantor itu sebagai tim marketing atau tim penjualan, kan hari ini kita nggak tahu rezeki kita itu ditaruh di mana. Apakah di teman kita yang A, ataupun di konsumen yang B, atau di konsumen yang C, atau boleh jadi di tempat yang mana, kita nggak tahu. Namun sebelum kita melangkah keluar dari kantor atau keluar dari rumah, kita berdoa dulu, ya Allah, ya Robbi, tolong tunjukin, tolong berikan jalan kemudahan kepada kami, di mana letak rezeki kami hari ini, tuntun ya Allah, mudahkan, lancarkan. Maka Masya Allah, itu insya Allah kita juga akan ringan melangkah, kita juga akan penuh yakin. Kenapa? Karena kita menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan. Dan yang ketiga adalah bahwa kita selama kita melakukan tugas, menjual ataupun sebagai marketing ini menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat MKTV, jangan remehkan terkait dengan berdoa ini sebelum mengambil keputusan, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan buat kita. Nah, yang kedua, selain berdoa, setelah berdoa tadi apa? Yang kedua, setelah kita berdoa adalah kita sholat istiqoroh, bukan harus, karena kalau harus itu wajib ya. Kita seyogyanya sholat istiqoroh dulu, 2 rakaat. Kita rapat di kantor, sebelum kita rapat kita ngajak teman-teman kita, yuk kita sebelum kita rapat kita diskusikan untuk mencari solusi ini masalahnya, kita rapat, kita menghadap Allah dulu, kita berwudu, kita sholat 2 rakaat dulu, kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan bimbingan agar apa? Agar saat kita rapat kita diberikan ilham yang terbaik terhadap apa? Terhadap pemecahan atas solusi ataupun persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau seorang pemimpin udah seperti itu, Masya Allah, sangat luar biasa, insya Allah. Jadi sahabat MKTV, yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah sholat istiqoroh. Baik, sholat istiqoroh ini dalam beberapa keterangannya di sini disebutkan, sebentar saya lihat dulu ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 153, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya Allah perintahkan itu sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi setiap ada masalah kita sholat. Setiap ada masalah yang boleh jadi pelik yang gak tertanggungkan, Allah sudah perintahkan untuk sholat. Sebagai apa? Sebagai penolong. Artinya apa? Masalah itu kita kembalikan, kita mohon petunjuk kepada Allah, agar Allah memberikan petunjuknya, memberikan solusi yang terbaik. Karena sebenarnya kalau kita sendiri nih yang memikirkan solusinya, maka Masya Allah kadang-kadang gak ketemu. Dan berapa banyak persoalan yang itu selesai sendiri tanpa kita sendiri gak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, betul? Ya kan? Kadang-kadang ada masalah itu, tapi ternyata terurai dengan sendirinya. Kita tinggal beresnya aja, kita tinggal dapat beresnya aja. Allah yang mengatur. Boleh jadi diatur, oh kita ketemuan siapa, kita datang kemana, boleh jadi baca buku, boleh jadi kita ke suatu tempat gitu ya, sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari seorang guru, orang teman, sehingga solusi kita bisa lebih cepat lagi. Masya Allah. Nah, terkait dengan sholat istiqoroh ini juga Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, ini diriwayatkan bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengajari kami sholat istiqoroh dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surat dari Al-Quran. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Nah, berdasarkan hadis di atas, Al-Alamah Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa sebagian ulama menjelaskan tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan dunianya sampai ia minta pada Allah pilihan dalam urusannya tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat istiqoroh. Jadi sahabat MKTV, selain berdoa, maka pasangannya adalah sholat istiqoroh. Untuk apa? Karena sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Kalau kita sudah menghadirkan Allah untuk menolong dalam setiap keputusan kita, dalam setiap persoalan kita, maka insya Allah semoga apa yang kita sudah putuskan, baik untuk diri kita, keluarga, atau untuk organisasi kita, untuk kehidupan kita, baik insya Allah dan bernilai ibadah. Sahabat MKTV, kita harus break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Gatot Puntakumara di Beranda Inspirasi.